Saya Dwi Indri Novita Putri, NPM 2018-06-01-0002. Saya dari mahasiswi program studi D3 Kebidanan Universitas Islam Madura. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk melakukan penyuluhan tentang pendidikan kesehatan kepada ibu hamil trimester kedua, di mana tugas ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kesehatan masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Laila Imro'atu Zulaika MKes. Saya Dwi Indri Novita Putri dari mahasiswi program studi D3 Kebidanan Universitas Islam Madura. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terhadap ibu hamil mengenai pendidikan kesehatan, di mana sasarannya kepada ibu hamil pada kehamilan trimester kedua atau usia kehamilan 14-28 minggu. Jadi di sini kehamilan trimester kedua atau usia kehamilan 14-28 minggu, biasanya gejala-gejala mual, muntah, sering lelah pada trimester awal atau pada kehamilan muda itu sudah mulai berkurang. Karena berat badan bayi itu semakin minggu semakin bertambah. Yang awalnya bayi atau janin itu tidak terbentuk, sekarang pada trimester kedua atau pada kehamilan 14 minggu sampai 28 minggu ini bayi sudah mulai terbentuk dan sudah mulai terlihat seperti tangan, kaki, mata, hidung, mulut, dan lain sebagainya. Dimana pada trimester kedua ini atau pada usia kehamilan 14 sampai 28 minggu ini, bayi sudah mulai bergerak dan sudah mulai menendang-nendang. Biasanya juga jantung bayi sudah mulai berdetak, bahkan peredaran darah pada bayi sudah mulai berfungsi. Dimana yang kedua yaitu perubahan yang terjadi pada ibu hamil trimester kedua atau pada usia kehamilan 14 minggu sampai 28 minggu ini. Biasanya ada perubahan fisik, seperti halnya rahim dalam tubuh ibu membesar. Jelas membesar karena bayi yang dikandungnya juga ikutan membesar, sehingga rahim itu elastis membesar. Bahkan perut ibu juga ikutan membesar. Terus sering kram, nafsu makan yang awalnya pada trimester pertama atau pada hamil muda itu menurun atau tidak nafsu makan, sekarang pada trimester kedua atau kehamilan 14 minggu sampai 28 minggu ini nafsu makan sudah mulai meningkat. Dan biasanya perubahan juga pada wajah ibu yang awalnya tidak mempunyai flek hitam, bisa jadi pada kehamilan trimester kedua ini atau kehamilan 14 minggu sampai 28 minggu ini, ibu di wajahnya muncul flek-flek hitam, di mana flek-flek hitam di sini itu dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh ibu mulai meningkat. Jadi ibu disarankan juga untuk tidak sering keluar rumah pada saat jam 10 ke atas, karena flek-flek hitam di wajah ibu juga akan memicu semakin parah apabila ibu terkena sinar matahari. Yang ketiga yaitu mengenai kebutuhan nutrisi ibu hamil pada trimester kedua.
atau pada usia kehamilan 14 minggu sampai 28 minggu. Di sini pada ibu hamil trimester kedua ini dianjurkan untuk makan makanan yang banyak mengandung gizi seimbang serta makan lebih banyak 2 kali sebelum hamil. Kenapa begitu? Karena ibu hamil pada trimester kedua ini nutrisi yang dikonsumsi ibu juga akan diserap oleh janin. Tuh. Jadi kebutuhan nutrisi yang seimbang ini misalnya terdiri dari karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Seperti makan nasi diimbangi sayuran, lauk pauk, buah-buahan, susu gitu ya. Terus misalnya tuh pemikiran orang awam kan di sini masih mempercayai mitos-mitos seperti halnya tuh ibu hamil itu dilarang untuk makan kuning telur kan ya. Padahal itu mengandung protein Bu ya. Katanya kalau makan kuning telur pas waktu hamil itu, apalagi kuning telurnya ada 2 di dalam satu cangkang, itu katanya akan melahirkan anak kembar, bahkan kembarnya itu kembar siam katanya. Itu hanya mitos. Padahal kuning telur itu sangat baik bagi ibu hamil. Dan ibu hamil dengan melahirkan anak kembar itu karena adanya faktor genetik dari keluarga atau keturunan gitu. Terus minumnya, ibu hamil harus minum air minimal itu 8 gelas sampai 10 gelas per hari, yaitu agar tidak terjadi sembelit atau wasir gitu Bu ya. Terus setelah itu harus mengonsumsi tablet tambah darah yang diberikan oleh bidan, itu harus diminum. Kadang kan orang awam pemikirannya itu kalau minum obat itu banyak efek sampingnya, misalnya mual muntah gitu, sehingga malas untuk minum tablet tambah darah dari bidan. Dan kurang dukungan dari keluarga gitu ya. Katanya mitos di orang awam itu kalau minum obat, biasanya kalau minum tablet tambah darah itu katanya kalau BAB itu keluar warnanya hitam gitu. Padahal tablet tambah darah yang diberikan oleh bidan itu sangat baik bagi kesehatan si ibu, bahkan si janin juga. Karena tablet tambah darah itu manfaatnya sangat banyak, seperti halnya menambahkan darah yang semulanya kurang darah bisa mengembalikan darah agar tekanan darah normal kembali tuh ya. Terus mandinya harus minimal 2 kali sehari ibu hamil Bu ya. Masalah pada trimester kedua ibu hamil ini atau pada usia kehamilan 14 sampai 28 minggu. Ibu hamil itu banyak yang mengeluh. Pertama itu seperti perubahan pada kulit. Jelas, karena tadi dijelaskan di awal, ibu hamil itu dianjurkan mengonsumsi air minimal 8 gelas per hari. Jadi bisa dikonsumsi 8 sampai 10 gelas per hari agar terhindar dari yang namanya kulit kering. Karena nutrisi yang diserap oleh ibu juga akan diserap oleh janinnya. Terus adanya flek hitam di wajah yang semula tidak ada flek hitam, sekarang kok jadi ada flek hitam Bu gitu kan ya. Lah itu
adanya flek hitam ini karena ibu hamil itu sangat pada saat trimester kedua ini, ibu hamil itu hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh ibunya akan meningkat sehingga berefek pada flek hitam tadi gitu. Terus ibu hamil itu dianjurkan untuk tidak keluar rumah 10 sampai jam 10 sampai jam ke atas, sampai jam siang-siang gitu. Itu karena sinar matahari karena wajah jika terkena sinar matahari langsung itu juga akan berdampak negatif pada flek hitam tadi, memicu terjadinya flek hitam lebih banyak. Itu ya. Terus di perut adanya garis-garis hitam yang semula gak ada garis hitam tuh Bu, sekarang adanya garis hitam tuh. Jadi itu garis hitam itu biasanya memang ada pada ibu hamil karena garis hitam itu muncul karena plasenta dalam tubuh ibu itu menyerap hormon lebih banyak sehingga menyebabkan adanya garis hitam di perut ibu. Terus muncul stretch mark, tanda-tanda putih, itu garis-garis putih di perut, di payudara, di bokong, di paha, gitu Bu ya. Itu sudah wajar bagi ibu hamil. Terus pegal-pegal gitu, badan Bu sering pegal-pegal gitu. Jelas Bu sering pegal-pegal itu karena bayi yang dikandung ibu itu juga membesar. Jadi bayi itu menekan rahim sehingga ibu itu mudah pegal-pegal gitu ya. Terus pusing. Nah, pusing ini biasanya sering terjadi pada ibu hamil karena peredaran darah dalam tubuh ibu itu melebar sehingga darah yang beredar itu sedikit, jadi bisa memicu tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, gitu. Bisa memicu tekanan darah rendah, yaitu efeknya pusing, gitu Bu ya. Lah, dimana pusing ini gejala awal anemia. Ibu kan belum tahu tuh anemia itu apa. Jadi saya sedikit menjelaskan tentang anemia. Di mana anemia itu adalah kekurangan sel darah merah dalam tubuh ibu atau zat besi ya Bu ya. Jadi ibu hamil itu sangat rentan terjadi yang namanya anemia karena sel darah dalam tubuh ibu itu juga akan diserap oleh janin, gitu Bu ya. Jadi bahaya-bahayanya anemia di sini itu sangat bahaya bagi ibu hamil. Pertama itu tanda bahayanya, misalnya jika ibu hamil terkena anemia, maka pada saat melahirkan ibu hamil akan kekurangan darah atau perdarahan. Jadi bisa dicegah dari sekarang. Meskipun tidak anemia, ibu hamil itu harus mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang seperti yang tadi dijelaskan. Makanan sayur, buah-buahan, lauk pauk, kacang-kacangan gitu Bu ya, untuk mencegah agar tidak terjadi anemia tersebut. Terus tanda-tanda bahaya yang kedua yaitu berpengaruh juga pada janinnya, dimana janin itu jika lahir akan melahirkan bayi atau berat badan rendah gitu. Jadi jika ibu hamil terkena anemia, maka juga akan sangat berdampak bagi si bayi tadi Bu ya, gitu. Jadi yang ketiga yaitu ASInya tidak lancar keluar. Jadi jika ibu hamil terkena anemia,
maka ASINya itu juga akan berkurang. Dimana ASI itu kan Bu sangat penting ya bagi si bayi. Dimana si bayi itu harus dianjurkan tuh Bu minum yang namanya ASI eksklusif kan, dimana ASI eksklusif ini biasanya diberikan kepada bayi berusia 0 hari sampai usia 6 bulan kan Bu ya gitu. Jadi jika ASINya tidak lancar, maka kan berpengaruh tuh bagi pemberian ASI kepada si bayi gitu Bu ya, dimana manfaat ASI itu sangat besar kan, sangat luar biasa gitu terhadap si bayi. Terus di sini pencegahannya itu Bu ya, tadi itu makan makanan yang mengandung serat, gizi seimbang gitu Bu ya. Terus saya kan di sini kan masih orang awam Bu ya, kebanyakan yang percaya mitos-mitos. Jadi saya meminta ibu untuk meminum tablet tambah darah yang diberikan bidan tersebut Bu ya. Kenapa begitu? Karena kebanyakan tuh ibu hamil tidak minum tablet tambah darah yang diberikan bidan. Alasannya efek sampingnya gini gitu. Buruk bagi janinnya juga kalau sering minum obat. Terus tidak ada dukungan juga dari keluarga, hanya percaya mitos gitu. Jika minum tablet tambah darah, maka nanti kalau BAB keluarnya tuh hitam gitu. Padahal itu tablet tambah darah ini sangat penting bagi ibu hamil ya, karena tablet darah ini juga akan mencegah yang namanya anemia Bu ya. Terus jika tidak terjadi anemia kan ibu tuh jarang pusing gitu. Jadi harus diminum Bu ya tablet tambah darahnya ini, karena jika tidak diminum itu akan terjadi anemia, bahkan bisa berdampak negatif pada ibu bahkan janinnya juga gitu Bu ya. Jadi harus diminum karena tablet FE sangat penting. Cara minumnya Bu itu biasanya diminum tiap mau tidur gitu. Alasannya agar tidak lupa gitu Bu ya. Terus ibu hamil ini juga pada trimester kedua, pada usia kehamilan 14 sampai 28 minggu ini juga dianjurkan untuk minum tablet FE minimal 90 kali gitu. Jadi pada trimester kedua ini kan ada tuh 3 bulan ya, dari usia kehamilan 4 sampai 7 bulan kan ya Bu ya. Jadi itu harus minum tablet FE selama 90 hari gitu Bu, untuk menghindari terjadinya anemia gitu Bu ya. Jadi mulai sekarang ubah pola pikir kita ke yang lebih modern untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari kehamilan tersebut gitu Bu ya. Jadi saya di sini telah melakukan pendidikan kesehatan terhadap ibu mengenai kehamilan di trimester kedua ini, sedikit banyak menyinggung tentang tablet tambah darah, anemia, dan kebutuhan nutrisi-nutrisi yang harus dipenuhi oleh ibu hamil kan Bu ya. Jadi kurang lebihnya sebelumnya saya menekankan untuk merubah pola pikir kita Bu ya. Yang awalnya tablet FE atau tablet tambah darah yang diberikan bidan itu tidak diminum, sekarang harus diminum Bu ya. Itu. Jadi penjelasan yang barusan saya jelaskan semoga bermanfaat bagi ibu, dan semoga ibu semua
bisa merubah pola pikirnya menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah kata bahkan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.